Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi yang telah kami dapat, yaitu mengenai Kingdom Protista mirip tumbuhan. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Vidya Dwi Yunina Saputri, yang kedua Reihana Nisa Alfitroh, dan yang ketiga Septiana Nurul Azizah. Pengertian dari protista. Protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama atau mula-mula, dan sitos artinya menyusun. Pada umumnya, protista adalah makhluk hidup uniseluler, namun terdapat pula protista yang multiseluler. Protista ada yang bersifat autotrof atau yang bersifat heterotrof. Hidup di air laut, air tawar, atau sebagai parasit. Protista telah memiliki membran inti sehingga disebut sebagai organisme eukariotik. Protista mirip tumbuhan uniseluler disebut juga sebagai fitoplankton, dan protista mirip tumbuhan multiseluler disebut alga. Protista mirip tumbuhan dibagi menjadi 7 filum: Euglorophyta, Chrysophyta, Basilarhiophyta, Pyrophyta, Rhodophyta, Phacophyta, Chlorophyta. Yang kedua adalah karakteristik protista mirip tumbuhan. Yang pertama yaitu ukuran beraneka ragam, ada yang mikroskopis. Kemudian alga ada yang uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, alga multiseluler ada yang berbentuk benang dan lembaran. Yang keempat, berproduksi dengan dua cara, yaitu seksual dan aseksual. Yang kelima, sebagian besar hidup di habitat berair. Yang keenam, alga dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan bahan-bahan organik. Selanjutnya adalah klasifikasi protista mirip tumbuhan. Yang pertama, filum Euglonophyta. Euglonophyta merupakan organisme uniseluler yang memiliki flagella, vakuola, kontraktil, stigma yang dapat menangkap cahaya, dan kloroplast. Euglonophyta dapat hidup secara autotrof atau heterotrof. Contoh Euglonophyta yang melimpah di alam adalah Euglena. Kemudian, filum Chrysophyta. Alga coklat keemasan memiliki klorofil A, klorofil B, pigmen karoten, dan pigmen fucoxanthia yang merupakan sumber warna keemasan. Chrysophyta kebanyakan hidup di air tawar dan hanya beberapa di air laut. Contoh spesiesnya yaitu anggota Chrysophyta, Cyanura, dan Mysococcus. Klasifikasi protista selanjutnya yaitu filum Basilarhiophyta atau diatom. Filum ini memiliki anggota paling banyak, yaitu sekitar 10.000 spesies. Diatom termasuk alga uniseluler dan merupakan penyusun fitoplankton, baik di perairan tawar maupun laut. Bentuk diatom sangat khas dengan dinding tubuhnya yang terdiri atas kotak atau hipoteka dan tutup epiteka. Antara kotak dan tutup tersebut terdapat celah yang disebut raf. Dinding selnya mengandung pektin dan silikat. Filum yang keempat yaitu filum Pyrophyta. Diberi nama demikian karena pergerakan dibantu dua flagella mirip cambuk. Beberapa dinoflagellata ditutup oleh membran sel, sedangkan yang lain ada yang ditutupi oleh dinding selulosa seperti halnya sel pada tumbuhan. Walaupun beberapa jenis dinoflagellata hidup di air tawar, umumnya dinoflagellata hidup di lautan, contoh Ceritium sp. Klasifikasi protista selanjutnya yaitu filum Rhodophyta. Rhodophyta atau alga merah merupakan filum yang memiliki pigmen dominan phyoceratin atau merah. Rhodophyta habitatnya sebagian besar di laut, akan tetapi ada pula yang hidup di perairan tawar. Perkembangan Rhodophyta terjadi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, Rhodophyta membentuk tetraspora yang akan menjadi gamet, membentuk gamet jantan dan gamet betina. Ada pula secara seksual flagella dan disebut spermatium, adapun gamet betinanya berflagella. Filum Phaeophyta. Phaeophyta, hampir semua anggotanya adalah multiseluler dan sebagian besar hidup di laut. Hanya beberapa jenis saja yang hidup di perairan air tawar. Pigmen yang paling dominan pada Phaeophyta adalah fucoxanthin atau warna coklat. Perkembangbiakan Phaeophyta dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Klasifikasi protista mirip tumbuhan. Yang ketujuh yaitu filum Chlorophyta. Ganggang hijau atau Chlorophyta memiliki pigmen dominan berupa klorofil dengan jenis klorofil A dan B.
Klorofil B tidak dimiliki oleh jenis ganggang lain. Ganggang hijau memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa dengan cadangan makanan berupa amilum. Sebagian besar ganggang hijau hidup di air tawar. Ganggang hijau berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, pembentukan spora, dan fragmentasi. Ganggang hijau berkembang biak secara isogami, anisogami, atau oogami. Ganggang hijau diperkirakan berjumlah 7.000 spesies. Selanjutnya yaitu peran protista mirip tumbuhan, di mana perannya yang pertama peran menguntungkan. 1. Diolah menjadi makanan dan minuman. 2. Sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan bahan dasar kosmetika. Ketiga, sebagai sayuran dan lalapan. Yang keempat, penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Kemudian peran merugikan. Yang pertama menghasilkan racun syaraf atau neurotoksin. Yang kedua menghasilkan brevotoksin atau gymnoin A, menyebabkan muntah diare. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.